Kalau bukan karena uangmu, apa kau pikir bisa menikah ke keluarga ini? Sekarang, Mbak bisa pergi dari sini. Perempuan simpanan itu mengelus perutnya yang buncit sambil duduk kembali di kursinya. Ibu mertua, saya mencibir, selama 12 tahun, saya setiap hari mendengar kalimat itu sambil menjalankan bisnis dengan jaminan uang saya sebesar 600 miliar rupiah. Kalau bukan karena uangmu, apa kau pikir bisa menikah ke keluarga ini? Diam dan jangan banyak bicara. Saat akta cerai ditandatangani, saya mengeluarkan ponsel saya. Ayah, tolong cairkan deposito 600 miliar dan bekukan rekening perusahaan. Wajah ibu mertua saya langsung pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menatap mata ibu mertua saya dengan tajam. Penderitaan 12 tahun, saya balas dalam satu hari. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol suka dan langganan dan tuliskan dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Kisah ini dimulai di sebuah kantor notaris di kawasan elit Jakarta Selatan. Di luar jendela, sinar matahari musim kemarau yang cerah bersinar terik, namun udara di dalam ruang rapat terasa sedingin es. Cahaya duduk di salah satu ujung meja panjang. Di usianya yang ke-38, wajahnya tampak lebih kuyu dari seharusnya, namun sorot matanya jernih dan tajam lebih dari kapanpun. Di seberang meja duduk suaminya, Bagus. Di sampingnya seorang perempuan muda dengan perut buncit duduk berdampingan. Perempuan bernama Dinda itu tengah hamil 7 bulan. Ia dengan percaya diri muncul di tempat ini, membawa anak dari suami orang lain di dalam kandungannya, dan di kursi utama duduk sang ibu mertua, Nyonya Hartati, sebagai pemegang kuasa keluarga jamu Wiryawan Pusaka yang telah berdiri selama 100 tahun. Ia mengenakan kebaya dan kain batik tulis yang mahal sambil menatap Cahaya dengan rendah. Seorang notaris menyodorkan dokumen. Ini adalah surat kesepakatan cerai, silakan kedua belah pihak menandatanganinya. Ibu mertua angkat bicara lebih dulu, cepat tanda tangani, kau hanya akan membawa uang ganti rugi 3 miliar. Anggap saja itu upahmu makan dan tinggal di rumah kami selama 12 tahun. Tak ada sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya. Nada bicaranya acuh tak acuh, seolah sedang membuang barang yang tak berguna. Jari-jari Cahaya sedikit gemetar, namun bukan karena takut. Itu karena amarah yang telah ia pendam selama 12 tahun akhirnya akan meledak. Suaminya, Bagus, tidak mengucapkan sepatah kata pun, pandangannya lurus keluar jendela dengan wajah tanpa ekspresi. Meski ini adalah momen perpisahannya dengan istri yang telah menemaninya selama 12 tahun, ia tampak tidak peduli seolah itu urusan orang lain. Dinda mengelus perutnya sambil tersenyum. Senyum itu tertangkap oleh mata Cahaya, sebuah ekspresi santai seolah yakin bahwa dirinya lah pemenangnya. Cahaya perlahan mengangkat pulpen mewahnya. Baik, saya akan tanda tangan. Suaranya terdengar luar biasa tenang, tanpa getaran sedikit pun, dengan artikulasi yang jelas. Nyonya Hartati sedikit menyipitkan matanya, merasa ada sesuatu yang aneh. Cahaya menuliskan namanya di bagian paling bawah kesepakatan. Cahaya Lestari. 3 kata yang ditulis dengan rapi dan hati-hati. Setelah selesai, Cahaya meletakkan pulpennya dan dengan tenang mengeluarkan ponsel dari tas tangannya. Nyonya Hartati menyindir. Apa? Kau sudah mau mengadu pada teman-temanmu? Cahaya tidak menjawab, melainkan menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Setelah 2 kali nada sambung, telepon terhubung. Ayah, ini aku. Suara Cahaya menggema di ruang rapat. Alis Nyonya Hartati berkedut. Ayah Cahaya adalah Direktur Utama Konglomerat Makanan Raksasa Grup Wijoyo Pangan. Cahaya melanjutkan. Deposito berjangka 600 miliar atas namaku. Tolong cairkan sekarang juga. Seketika, udara di ruangan itu membeku. Wajah Nyonya Hartati pucat pasi. Kepala Bagus sontak menoleh dan senyum Dinda membeku. Cahaya terus berbicara, dan karena putusan pengadilan sudah keluar, tolong eksekusi pembekuan rekening PT Jamu Wiryawan Pusaka. Dari seberang telepon, suara berat ayahnya terdengar. Baik, akan ayah proses segera. Panggilan berakhir. Cahaya perlahan meletakkan ponselnya. Nyonya Hartati melompat dari kursinya, membuat kursi terdorong ke belakang dengan suara melengking. Apa katamu? 600 miliar.
Kau mencairkan deposito itu? Suaranya bergetar, entah karena marah atau takut. Untuk pertama kalinya, Cahaya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Sebuah tindakan yang tak pernah berani ia lakukan selama 12 tahun. Ibu, deposito itu atas nama saya. Secara hukum, itu murni milik saya. Bibir Nyonya Hartati bergetar hebat. Kami menggunakan uang itu sebagai jaminan pinjaman. Kami meminjam 300 miliar. Cahaya mengangguk. Saya tahu. Ibu menjaminkan aset saya tanpa izin saya kan? Selama 12 tahun ini, bagus. Dengan panik menyela. Cahaya, tunggu sebentar. Ini tidak benar. Kita bisa bicarakan ini lagi. Cahaya menatap suaminya. Orang yang selama 12 tahun tidak pernah sekalipun memandangnya. Orang yang selalu menuruti apapun kata ibunya dan pura-pura tidak melihat saat istrinya direndahkan. Orang seperti itu sekarang mengajaknya bicara. Mas Bagus, tahukah kamu berapa banyak kesempatan untuk bicara yang kamu miliki selama 12 tahun? Suara Cahaya tetap tenang, namun di balik ketenangan itu terkandung penderitaan dan amarah selama 12 tahun yang telah mengeras. Tepat pada saat itu, ponsel Nyonya Hartati berdering. Panggilan dari Direktur Keuangan perusahaannya. Ibu Direktur, gawat. Bank baru saja menghubungi mengatakan deposito jaminan kita telah dicairkan. Mereka meminta pelunasan, segera pinjaman 300 miliar. Tangan Nyonya Hartati gemetaran. Apa maksudmu? Dan rekening perusahaan juga dibekukan. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sita jaminan. Telepon itu nyaris terlepas dari genggamannya. Wajahnya seputih kertas. Bisnis keluarga yang telah berumur 100 tahun berada di ambang kehancuran dalam sekejap. Cahaya bangkit dari kursinya, punggungnya tegak lurus untuk pertama kalinya dalam 12 tahun dengan postur yang penuh percaya diri. Ibu, saya telah menunggu selama 12 tahun, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Cahaya, namun itu bukan air mata kesedihan, melainkan luapan emosi kelegaan di saat pembebasan. Setiap pagi saya bangun jam 4 untuk memeriksa gentong-gentong ramuan jamu, menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, menjamu tamu-tamu bisnis, dan sebagai balasannya saya hanya dicaci maki. Dikatakan sebagai menantu yang tidak berguna, suara Cahaya mulai sedikit bergetar. Bahkan ketika penjualan perusahaan naik 2 kali lipat berkat teknik fermentasi yang saya kembangkan, semua pujian menjadi milik ibu. Saya hanyalah pekerja yang melakukan apa yang diperintahkan. Nyonya Hartati menggeram. Dasar perempuan, gila, beraninya kau. Cahaya tersenyum. Senyum tulus pertamanya dalam 12 tahun, sebuah senyum yang bercampur dengan air mata. Berani? Ya. Mulai sekarang saya akan berani melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan selama 12 tahun ini. Cahaya mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Dari belakang, teriakan ibu mertuanya terdengar. Berhenti, mau kemana kau? Cahaya berhenti di ambang pintu, lalu perlahan berbalik. Ia melihat wajah ibu mertuanya yang berkerut karena marah, suaminya yang kebingungan, dan Dinda yang untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi cemas. Ibu, ini baru permulaan. Cahaya membuka pintu dan melangkah keluar. Saat ia melangkah ke koridor, sinar matahari yang hangat menyinari wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. 12 tahun, 4.380 hari ia bertahan, bersabar, dan mempersiapkan momen ini. Cahaya menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela dan menarik napas dalam-dalam. Sesuatu yang panas terasa meledak di dalam dadanya. Ini benar-benar baru permulaan. Ruang direktur utama di kantor pusat Jamu Wiryawan Pusaka menjadi kacau balau. Nyonya Hartati berdiri di depan mejanya, terus-menerus menerima telepon. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Ibu Direktur, Bank Utama menelepon lagi. Direktur Keuangan berlari masuk dengan napas terengah-engah, membawa setumpuk dokumen di tangannya yang gemetaran. Karena deposito jaminan dicairkan, mereka menuntut pelunasan penuh pinjaman 300 miliar secepatnya. Batas waktunya 1 minggu. Nyonya Hartati menggebrak meja, suara tumpul menggema di ruangan. Di mana kita bisa dapat 300 miliar dalam seminggu? Direktur Keuangan menunduk dan melanjutkan. Bukan hanya itu. Semua rekening perusahaan telah dibekukan. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sita jaminan. Mata Nyonya Hartati terbelalak. Semua rekening benar, Bu. Rekening operasional, rekening gaji, bahkan rekening untuk pembayaran bahan baku.
Nyonya Hartati terhuyung dan terduduk di kursinya, kakinya lemas. Bisnis keluarga berusia 100 tahun itu hancur dalam semalam. Dari luar, suara bisik-bisik karyawan terdengar, menyebarkan kecemasan ke seluruh perusahaan. Bagus membuka pintu dan masuk, wajahnya penuh kebingungan. "Ibu," telepon dari para pemasok tidak berhenti berdering. Mereka bilang pembayaran bulan ini belum masuk. Nyonya Hartati menatap tajam putranya. "Ini semua perbuatan istrimu. Dia telah menipu kita selama 12 tahun. Bagus hanya bisa menunduk dalam diam, tak bisa membantah." Nyonya Hartati bangkit. "Di mana dia sekarang?" "Bawa dia kemari." Direktur keuangan menjawab dengan hati-hati. Nyonya Cahaya tidak bisa dihubungi, Bu. Ponselnya mati dan dia tidak ada di rumah. Wajah Nyonya Hartati memerah karena marah. "Cari dia, sisir seluruh Jakarta kalau perlu, temukan dia." Pada saat yang sama, Cahaya berada di sebuah apartemen servis di kawasan Menteng, sebuah tempat aman yang telah disiapkan oleh ayahnya, Bapak Surya. Apartemen studio yang rapi itu dilengkapi dengan semua yang ia butuhkan. Cahaya berdiri di dekat jendela menatap pemandangan kota Jakarta. Sebuah pesan masuk ke ponselnya dari ayahnya. "Maya sudah ayah jemput dan ada di rumah. Dia aman, jangan khawatir." Air mata Cahaya menggenang. Wajah putrinya yang berusia 11 tahun Maya terbayang di benaknya. Pagi tadi, saat mengantarnya ke sekolah, ia memeluknya erat. "Ibu, kenapa hari ini?" "Ada apa?" Mata jernih anaknya menatapnya dengan cemas. Cahaya memaksakan senyum. "Tidak apa-apa sayang. Ibu hanya merasa Maya cantik sekali." Maya pergi ke sekolah tanpa tahu apa-apa dan kakeknya menjemputnya tepat waktu saat jam pulang sekolah. Ia tidak ingin anaknya terseret dalam pertempuran ini. Cahaya duduk di sofa dan menghela napas panjang. 12 tahun berlalu seperti kilas balik. Saat menikah di usia 26, ia pikir hidupnya akan bahagia. Semua orang iri karena ia menikah dengan keluarga terpandang dengan tradisi 100 tahun. Namun kenyataannya berbeda. Sejak hari pertama pernikahan, siksaan dari ibu mertuanya dimulai. Ia diperintahkan bangun jam 4 pagi untuk mengurus gentong-gentong jamu dengan dalih pelajaran menjadi menantu keluarga terhormat, segala macam pekerjaan kasar menjadi tanggung jawabnya. Suaminya hanya penonton. Baginya, apapun yang dikatakan ibunya selalu benar. Ia tidak pernah peduli meski istrinya menangis. Cahaya bertahan. Ia pikir segalanya akan membaik jika ia punya anak. Saat Maya lahir, ia sempat merasakan kebahagiaan sesaat. Namun, sikap ibu mertuanya tidak berubah. "Anak perempuan buat apa? Harusnya kau lahirkan anak laki-laki." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam hati Cahaya. Sejak saat itulah Cahaya mulai diam-diam mengumpulkan bukti. Ia merekam ucapan kasar ibu mertuanya, mencatat kejanggalan dalam pembukuan perusahaan, diam-diam menyalin data rekayasa keuangan, dan merangkum bukti penggelapan pajak. Tidak ada yang curiga karena Cahaya tetap memainkan perannya sebagai menantu yang penurut dengan sempurna. Butuh waktu 12 tahun, tetapi hari itu akhirnya tiba. Ponsel Cahaya berdering lagi. Nomor tak dikenal. Ia tidak mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, dering itu berulang. Kemungkinan besar dari pihak ibu mertuanya yang berhasil melacak nomornya. Cahaya mengubah mode ponselnya menjadi senyap dan meletakkannya di meja. Di luar, matahari mulai terbenam, mewarnai ruangan dengan semburat jingga. Cahaya menatap cahaya senja dan tersenyum tipis. Langkah pertama dari pembalasannya telah dimulai. Ini baru permulaan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Cahaya terkejut dan bangkit. Siapa yang tahu alamat ini? Dengan hati-hati ia memeriksa interkom. Di layar tampak wajah yang familiar. Ayahnya. Cahaya membuka pintu dan Bapak Surya masuk, membawa wadah berisi sup hangat. "Sudah makan malam?" Cahaya menggeleng. "Ayah, bagaimana Maya?" "Jangan khawatir. Dia sedang makan malam dengan neneknya. Nenek buatkan soto ayam kesukaannya. Dia makan dengan lahap." Air mata Cahaya kembali mengalir. Ayahnya menepuk pundak putra. Meskipun usianya 38 tahun, di hadapan ayahnya ia masih seperti anak kecil. "Ayah, apa ini akan baik-baik saja? Apa aku tidak bertindak terlalu jauh?" Bapak Surya menepuk punggung putrinya. "Tidak apa-apa. Ayah sudah menyiapkan semuanya.
Secara hukum tidak ada masalah. Dan dana kita lebih dari cukup. Mulai sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Cahaya menatap wajah ayahnya. Keriputnya semakin dalam, tetapi sorot matanya tetap kuat. Terima kasih ayah, Bapak Surya mengangguk. Besok pengacara akan menghubungimu. Dia akan menjelaskan langkah selanjutnya. Malam ini istirahatlah yang cukup. Setelah ayahnya pergi, Cahaya berdiri di dekat jendela, memandangi gemerlap lampu malam kota Jakarta. Dari kejauhan, ia bisa melihat gedung kantor pusat Jamu Wiryawan Pusaka. Pasti di sana sedang kacau balau. Cahaya bergumam pelan, sekarang saatnya untuk langkah kedua. Matanya bersinar tegas dalam kegelapan. Keesokan paginya, Cahaya duduk di depan laptop di apartemennya. Di layar, folder-folder berjejer rapi. 2015, 2018, 2020, 2024. Berkas selama 12 tahun tersimpan dengan padat. Ujung jarinya sedikit gemetar. Butuh 12 tahun untuk mengumpulkan semua ini. Disiapkan sedikit demi sedikit setiap malam saat semua orang tertidur. Ia mengklik folder pertama, tahun 2013, setahun setelah menikah. Sebuah rekaman suara diputar. Suara dingin ibu mertuanya terdengar. Orang sepertimu itu cuma bawa uang, urus saja pekerjaan rumah dengan benar. Kalau itu saja tidak becus, kau akan kuusir. Air mata Cahaya menggenang saat ingatan hari itu kembali dengan jelas. Saat itu, ia sedang hamil 8 bulan. Dengan perut besar yang membuatnya sulit bergerak, ia mengurus gentong-gentong jamu sejak subuh. Tangannya membeku hingga mati rasa, tetapi ibu mertuanya tidak memberinya keringanan. Jangan malas, cepat bergerak. Menantu keluarga terhormat tidak boleh lamban begitu. Cahaya menelan air matanya sambil bekerja. Tahu bahwa mengadu pada suaminya tidak ada gunanya. Suaminya selalu membela ibunya. Ia membuka folder lain, 2015. Kali ini berisi foto-foto pembukuan perusahaan. Angka-angka berderet rapat dengan bagian-bagian yang ditandai pena merah. Itu adalah bukti rekayasa akuntansi. Cahaya adalah seorang ahli teknologi fermentasi. Ia memainkan peran besar dalam meningkatkan kualitas produk jamu mertuanya, sehingga ia punya akses ke data perusahaan. Awalnya ia mengira itu hanya kesalahan kecil, tetapi semakin ia teliti, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Angka penjualan dan catatan pembukuan tidak cocok. Laporan pajak juga berbeda dari kenyataan. Cahaya diam-diam mengumpulkan bukti, menyalin buku besar, memotretnya, dan menyimpan filenya tanpa ada yang tahu. Ibu mertuanya tidak pernah menyangka menantunya melakukan hal seperti itu. Folder tahun 2020 berisi rincian dana gelap, jejak uang perusahaan yang dialihkan ke rekening pribadi ibu mertuanya, ratusan juta rupiah mengalir keluar secara diam-diam. Cahaya menatap layar laptop dan menghela napas. Selama 12 tahun mengumpulkan data ini, ia selalu merasa takut, jantungnya berdebar kencang setiap malam karena khawatir ketahuan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ayahnya, Cahaya, pengacara akan menghubungimu. Namanya Reza Suryo, teman kuliah ayah. Jantung Cahaya berhenti sejenak. Reza Suryo? Ya. Ayah sudah berkonsultasi hukum secara rahasia dengannya selama 5 tahun terakhir. Rencana ini semua dia yang merancangnya. Setelah menutup telepon, Cahaya duduk termangu. Reza Suryo. Nama dari 16 tahun yang lalu tiba-tiba muncul. Di masa kuliah, Reza adalah teman seangkatannya. Meski 2 tahun lebih tua, ia adalah pria yang pendiam dan baik hati. Cahaya samar-samar tahu Reza menyukainya, tetapi Reza tidak pernah menyatakan perasaannya. Ketika Cahaya mengumumkan akan menikah dengan Bagus, Reza hanya mengucapkan selamat, dan setelah itu mereka putus kontak. Itu 16 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian ponselnya berdering lagi, nomor tak dikenal, tetapi Cahaya tahu siapa itu. Halo? Cahaya, lama tidak bertemu. Ini Reza. Suara yang dalam dan tenang terdengar. 16 tahun berlalu, tetapi suaranya tidak berubah, masih hangat dan dapat diandalkan. Jantung Cahaya berdebar aneh. Reza, ya, sudah lama sekali. Ya, 16 tahun. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Ada sedikit nada getir dalam suara Reza. Aku sudah mempersiapkan ini selama 5 tahun setelah dihubungi oleh Bapak. Permohonan sita jaminan, pengumpulan bukti,
strategi gugatan, semuanya sudah siap. Berkat data yang kau kumpulkan, posisi kita secara hukum sangat kuat. Air mata Cahaya menggenang. Fakta bahwa ayahnya telah mempersiapkan semua ini selama 5 tahun membuatnya terharu. Aku tidak tahu ayah melakukan sejauh ini. Bapak sangat mengkhawatirkanmu. Beliau tahu kau menderita di rumah mertuamu, tapi beliau menunggu sampai kau sendiri yang memutuskan untuk bertindak. Cahaya menyeka air matanya. Ayahnya selalu seperti itu, menghormati pilihan putrinya sambil diam-diam melindunginya dari belakang. Reza, terima kasih telah menangani ini selama 5 tahun. Hening sejenak. Reza berbicara dengan hati-hati. Cahaya, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan 16 tahun yang lalu. Jantung Cahaya berdebar kencang. Kalau kau bertanya kenapa aku tidak menyatakannya waktu itu, aku tidak punya jawaban selain karena aku takut ditolak. Suara Reza merendah. Tapi saat kau bilang akan menikah, aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak lebih berani? Cahaya tidak bisa berkata apa-apa. Teringat momen di hari wisuda saat Reza tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya diam. Aku tidak tahu apakah pantas membicarakan ini sekarang di saat situasimu sedang sulit. Cahaya menjawab pelan, tidak apa-apa, aku senang mendengarnya. Meskipun setelah 16 tahun. Reza tertawa kecil. Untuk selanjutnya, aku akan membantumu dalam segala hal, baik hukum maupun lainnya. Kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah telepon ditutup, Cahaya menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Sinar matahari hangat menyelinap masuk ke dalam ruangan. Kegelapan selama 12 tahun perlahan sirna. Ada ayahnya dan sekarang ada Reza. Cahaya kembali menatap layar laptop, berkas bukti selama 12 tahun memenuhi layar. Semua ini akan segera terungkap ke publik. Kebenaran yang tersembunyi di balik citra tradisi 100 tahun akan terbongkar. Cahaya bergumam pelan, semua sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Di matanya ada campuran antara kesedihan dan kelegaan, tetapi yang bersinar paling terang adalah harapan untuk masa depan. Ruang Direktur Utama Jamu Wiryawan Pusaka. Nyonya Hartati berdiri di dekat jendela, berbicara di telepon dengan suara tajam dan bergetar. Adakan konferensi pers besok. Kita harus beritahu dunia apa yang telah perempuan itu lakukan. Setelah menutup telepon, wajah Hartati menunjukkan ekspresi penuh dendam. Dalam 2 hari, keriputnya tampak semakin dalam. Di sofa, Bagus dan Dinda duduk berdampingan. Dinda mengelus perutnya dan berkata, hati-hati ibu, saya punya ide bagus. Hartati menatap Dinda. Dalam situasi normal, ia akan memandangnya dengan jijik, tetapi sekarang situasinya berbeda. Ia butuh pegangan. Katakan, Dinda tersenyum licik. Katanya Mbak Cahaya mengumpulkan bukti kan? Tapi yang penting adalah bagaimana bukti itu diperoleh. Jika didapat secara ilegal, bukti itu tidak akan diterima di pengadilan. Mata Hartati berbinar. Jadi kita tuduh saja Mbak Cahaya mengakses data rahasia perusahaan secara tidak sah. Kita serang balik dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan atau pembocoran rahasia dagang sambil kita mainkan opini publik. Bagus mengangguk, ide bagus. Kita buat seolah-olah Cahaya yang bersalah. Dinda menggenggam tangan Bagus. Benar sayang, kita harus tampil sebagai korban. Hartati menatap Dinda lekat-lekat. Perempuan muda berusia 32 tahun itu memiliki sorot mata yang tidak biasa, dingin, dan penuh perhitungan. Namun, Hartati menafsirkannya sebagai kecerdasan. Saat ini, ia membutuhkan perempuan itu. Baik, lakukan seperti katamu. Pada saat yang sama, Cahaya berada di kantor Reza, sebuah firma hukum besar di lantai 25, sebuah gedung di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari balik jendela kaca, pemandangan kota terlihat jelas. Reza menyebarkan setumpuk dokumen di atas meja, wajahnya serius. Cahaya, kau ingat perempuan bernama Dinda? Cahaya mengangguk, simpanan suamiku. Aku melihatnya di kantor notaris. Ada yang aneh dengannya, aku sudah menyelidikinya dan riwayat hidupnya agak janggal. Reza menyerahkan selembar kertas kepada Cahaya. Itu adalah riwayat pekerjaan Dinda. Sampai 3 tahun yang lalu, dia bekerja di tim perencanaan keuangan Jamu Sehat Sentosa. Kau tahu perusahaan itu kan? Mata Cahaya membelalak. Itu kan pesaing terbesar Jamu Wiryawan Pusaka. Benar. Tapi begitu berhenti,
dia langsung masuk ke Jamu Wiryawan Pusaka di bagian perencanaan yang punya akses ke semua data perusahaan. Cahaya meneliti dokumen itu. Ada yang tidak beres. Pindah langsung dari perusahaan pesaing dan langsung memegang posisi kunci adalah hal yang sangat aneh. Maksudmu dia mata-mata industri? Reza menjawab, hati-hati, belum bisa dipastikan. Buktinya kurang. Tapi dari situasinya sangat mencurigakan. Cahaya mengerutkan kening. Tapi kenapa dia sampai berhubungan dengan suamiku? Apa itu juga bagian dari rencana? Itu juga sedang kami selidiki. Dan ada satu hal aneh lagi. Reza mengeluarkan dokumen lain, rekam medis. Waktu kehamilan Dinda tidak cocok. Jika dihitung dari kapan dia mulai bertemu dengan Bagus, ada kemungkinan anak itu bukan anak Bagus. Mulut Cahaya ternganga. Jadi ayahnya orang lain, ada kemungkinan. Masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Cahaya menatap kosong keluar jendela. Perselingkuhan suaminya sudah cukup mengejutkan, tetapi kemungkinan bahwa perempuan itu mendekatinya dengan tujuan lain sejak awal membuat segalanya jauh lebih rumit. Reza, jika perempuan itu sejak awal mengincar Jamu Wiryawan Pusaka, berarti suamiku hanya dimanfaatkan? Reza mengangguk. Bisa dibilang begitu. Tentu saja, itu tidak menghapus kesalahan Bagus. Cahaya tersenyum pahit. Bersamaan dengan amarah pada suaminya, terlintas rasa kasihan. Mungkin suaminya juga sedang ditipu. Namun, ia tidak bisa memaafkannya. Fakta bahwa Bagus telah mengabaikannya selama 12 tahun tidak berubah. Saat itu, ponsel Reza berdering. Setelah selesai, wajahnya menegang. Cahaya, kita harus lihat berita. Reza menyalakan TV. Wajah ibu mertuanya muncul di layar di sebuah konferensi pers. Dengan berlinang air mata, Hartati berkata, menantu saya telah mengkhianati keluarga kami. Selama 12 tahun kami perlakukan seperti keluarga sendiri, tapi saya tidak menyangka ia akan menusuk kami dari belakang. Tangan Cahaya gemetar. Diperlakukan seperti keluarga, apa yang mereka lakukan padanya selama 12 tahun adalah perlakuan untuk keluarga. Di layar, ibu mertuanya melanjutkan, menantu saya mencuri rahasia perusahaan untuk memeras kami. Ini adalah konspirasi untuk menghancurkan keluarga kami yang tulus. Kami adalah korban. Para wartawan memberondongnya dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan rekayasa akuntansi dan penggelapan pajak? Hartati menyeka air matanya. Semua itu bohong. Data itu dimanipulasi oleh menantu saya. Mana mungkin Jamu Wiryawan Pusaka yang punya tradisi 100 tahun melakukan hal seperti itu? Cahaya mematikan TV. Tangannya gemetar hingga sulit memegang remote. Dia bilang dia korban. Orang yang selama 12 tahun menjadikanku mesin ATM, menghina dan merendahkanku. Suara Cahaya bergetar karena amarah. Reza menggenggam tangannya. Sebuah sentuhan hangat. Cahaya, tenang. Apapun yang mereka katakan, kebenaran tidak akan berubah. Cahaya menatap Reza. Sorot matanya tegas dan menenangkan. Kita punya bukti selama 12 tahun. Rekaman, pembukuan, data dana gelap. Seberapa keras pun mereka mencoba, mereka tidak bisa membalikkan fakta ini. Cahaya menarik napas dalam-dalam. Reza benar, tidak perlu panik, kebenaran ada di tangannya. Terima kasih Reza, kau membuatku sadar. Reza tersenyum, sekarang giliranku bergerak. Aku akan terus menyelidiki Dinda dan menyiapkan respons media. Untuk sementara, jangan keluar rumah. Wartawan mungkin akan mencarimu. Cahaya mengangguk. Di luar, senja mulai turun, mewarnai ruangan dengan cahaya kemerahan. Kembali ke apartemen, Cahaya mencari berita di ponselnya. Artikel tentang konferensi pers ibu, mertuanya membanjiri internet. Menantu tak tahu diuntung hancurkan, bisnis keluarga 100 tahun, Direktur Jamu Wiryawan Pusaka menangis, pengkhianatan menantu yang mengejutkan. Judul-judul itu menyayat hatinya. Kolom komentar penuh dengan hinaan untuknya. Sudah 12 tahun hidup enak di rumah mertua, malah berkhianat. Menantu zaman sekarang menakutkan, dasar mata duitan. Air mata Cahaya mengalir. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa menuduhnya sebagai penjahat. 12 tahun kesabarannya seolah sirna dan hanya ia yang menjadi orang jahat. Tapi Cahaya menyeka air matanya. Ia tidak boleh hancur sekarang. Kebenaran pasti akan terungkap. Sebuah pesan masuk dari Reza. Besok sepertinya akan ada petunjuk penting tentang Dinda. Bertahanlah sedikit lagi.
Cahaya mengangguk setelah membaca pesan itu. Ini belum berakhir. Justru ini baru permulaan. Di luar, kegelapan menyelimuti kota, tetapi sorot mata Cahaya tidak goyah. Kebenaran pasti akan terungkap. Beberapa hari kemudian, Cahaya menuju kafe yang telah dijanjikan dengan Reza. Kafe itu terletak di sebuah gang yang tenang di kawasan Senopati. Saat ia duduk menunggu di dekat jendela, pintu terbuka dan Reza masuk. Jantung Cahaya berdebar. Setelah hanya mendengar suaranya di telepon, bertemu langsung terasa berbeda. Reza tampak jauh lebih dewasa dibandingkan 16 tahun lalu. Dulu ia pemuda yang sedikit pemalu, sekarang ia adalah pria parubaya yang tegap. Namun sorot matanya tidak berubah, masih memancarkan kehangatan dan ketulusan. Sudah lama menunggu? Tanya Reza sambil duduk di seberangnya. Cahaya menggeleng. Tidak, aku baru saja tiba. Hening canggung menyelimuti mereka sejenak. Jarak 16 tahun terasa di antara mereka, keduanya ragu bagaimana harus memulainya. Reza yang pertama angkat bicara. Pasti berat ya untukmu? Itu bukan basa-basi. Suara Reza tulus penuh kekhawatiran, mata Cahaya memerah. Jujur ya, sangat berat. Selama 12 tahun, setiap hari terasa seperti perang. Reza mengangguk pelan. Aku dengar dari Bapak, betapa menderitanya engkau di sana. Mendengarnya saja membuatku marah. Cahaya tersenyum pahit, tapi aku bisa bertahan karena Maya. Tanpa dia, aku mungkin sudah hancur sejak lama. Reza menatap Cahaya dengan iba. Sekarang semua sudah berakhir. Kedepannya, kau bisa hidup seperti yang kau inginkan. Cahaya menatap keluar jendela. Sinar matahari terasa hangat. Tiba-tiba ia teringat masa kuliah. Reza, sudah 16 tahun ya sejak kita lulus. Reza tersenyum. Iya, rasanya baru kemarin. Cahaya meletakkan cangkir kopinya dan bertanya, kenapa dulu kau tidak pernah bilang? Sejujurnya, aku samar-samar tahu kau menyukaiku. Wajah Reza sedikit memerah. Pria berusia 40-an yang tersipu malu itu tampak menggemaskan. Kau tahu? Iya. Caramu menatapku saat acara kampus, caramu selalu duduk di sebelahku di perpustakaan, aku tahu semuanya. Reza tersenyum getir. Apa sekentara itu? Sangat, kata Cahaya. Keduanya tertawa, mencairkan suasana. Reza berkata dengan wajah serius, alasan aku tidak mengatakannya adalah karena aku takut. Kau terlalu cantik dan pintar, aku merasa tidak pantas untukmu. Cahaya mengerutkan kening. Kenapa begitu? Nilaimu bagus, sifatmu baik, kau populer. Tetap saja di depanmu aku selalu merasa kecil. Lalu saat aku masih ragu, kau mengumumkan akan menikah. Suara Reza merendah. Saat itu aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak lebih berani? Aku berniat mengatakannya di hari wisuda, tapi akhirnya tidak jadi. Hati Cahaya terasa sesak. Ia teringat momen di hari wisuda ketika Reza tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian diam. Ternyata saat itu ia ingin menyatakan perasaannya. Kalau seandainya Ngau bilang waktu itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Tanya Cahaya hati-hati. Reza menatap Cahaya, pandangan mereka bertemu. Entahlah, mungkin banyak hal akan berbeda. Hening sejenak. Momen di mana keduanya seolah saling memahami tanpa kata-kata. Reza yang pertama mengubah suasana. Pokoknya yang penting sekarang adalah masa depan. Cahaya, aku sudah merapikan semua berkas buktinya. Cahaya mengeluarkan USB dari tasnya. Semua data 12 tahun ada di sini. Rekaman suara, foto pembukuan, rincian dana gelap, bukti penggelapan pajak. Reza menerima USB itu. Ini sudah lebih dari cukup. Secara hukum, jamu Wiryawan Pusaka sudah tamat. Rekayasa akuntansi dan penggelapan pajak saja sudah cukup untuk tuntutan pidana, ditambah penipuan jaminan. Mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman berat. Cahaya mengangguk, tapi hatinya terasa berat. Aneh ya, rasanya lega sekaligus getir. Bagaimanapun juga, mereka keluarga yang sudah bersamaku selama 12 tahun. Reza menggenggam tangan Cahaya, kehangatannya terasa. Kau tidak melakukan kesalahan apapun, merekalah yang salah. Mereka tidak memperlakukanmu sebagai manusia dan hanya memanfaatkanmu. Air mata Cahaya menggenang. Setiap kata Reza meresap ke dalam hatinya. Terima kasih Reza, karena sudah ada di sisiku. Reza tersenyum.
Aku hanya melakukan apa yang tidak bisa kulakukan 16 tahun lalu. Kali ini aku akan menemanimu sampai akhir. Saat itu ponsel Cahaya berdering. Ayahnya. Cahaya, kau di mana? Di Senopati ya. Bertemu dengan Reza. Bagus, ada yang mau ayah bicarakan dan sebaiknya Reza juga mendengarnya. Malam ini datanglah ke rumah. Malam itu Cahaya dan Reza mengunjungi rumah Bapak Surya di Pondok Indah. Di ruang tamu yang luas, Bapak Surya mengeluarkan sebuah amplop coklat. Cahaya, saat kau menikah, ayah memberimu 600 miliar sebagai hadiah, kan? Cahaya mengangguk. Uang itulah yang menjadi deposito berjangka pemicu semua masalah ini. Selain itu, ada lagi yang ayah siapkan. Mata Cahaya membelalak. Ada lagi, Bapak Surya membuka dokumen itu. Ayah menginvestasikan 300 miliar lagi atas namaku 12 tahun lalu. Tim keuangan ayah yang mengelolanya dan sekarang nilainya sudah lebih dari 1,8 triliun. Cahaya menahan napas. Angka 1,8 triliun rupiah terasa tidak nyata. Ayah, apa maksud ayah? Bapak Surya menggenggam tangan putrinya. Sejak awal ayah tidak percaya pada keluarga mertuamu. Jadi untuk berjaga-jaga, ayah menyiapkan dana terpisah agar kau bisa memulai hidup baru kapan saja. Air mata Cahaya mengalir. Fakta bahwa ayahnya telah mempersiapkan semua ini untuknya selama 12 tahun membuatnya sangat terharu. Ayah, aku sama sekali tidak tahu. Bapak Surya menyeka air mata putrinya. Kau tidak perlu tahu. Selama kau hidup bahagia, itu sudah cukup. Tapi karena tidak begitu, sekarang saatnya dana itu digunakan. Reza berkata pelan, Bapak sungguh luar biasa mempersiapkan semua ini selama 12 tahun. Bapak Surya menatap Reza, ini juga berkat kau. Selama 5 tahun terakhir kau telah menyiapkan segalanya dengan sempurna secara hukum. Terima kasih. Reza menunduk. Sudah kewajiban saya, Pak. Bapak Surya kembali menatap Cahaya. Gunakan uang ini untuk melakukan apa yang kau inginkan. Memulai bisnis, berinvestasi, hidupmu adalah keputusanmu. Cahaya menyeka air matanya dan mengangguk. Sesuatu terlintas di benaknya. Ayah, ada yang ingin aku lakukan. Bapak Surya menatap putrinya. Apa itu? Bisnis makanan fermentasi. Itu bidang keahlianku. Selama 12 tahun di Jamu Wiryawan Pusaka, aku belajar banyak tentang teknik jamu dan aku yang melakukan semua perbaikan kualitasnya. Aku ingin memanfaatkan pengalaman itu untuk membuat produk fermentasi tradisional yang sesungguhnya. Mata Cahaya berbinar. Sebuah semangat yang tak pernah terlihat selama 12 tahun. Bapak Surya tersenyum puas. Bagus. Apapun yang ingin kau lakukan, ayah akan mendukung sepenuhnya. Reza pun tersenyum. Cahaya, kau pasti akan sukses. Aku akan bantu semua yang bisa kubantu dari sisi hukum. Cahaya menatap kedua pria itu bergantian, ayahnya dan Reza. Ia baru menyadari betapa besar kekuatan yang ia dapatkan dari orang-orang yang percaya dan melindunginya. Di luar, bintang-bintang berkelip di langit malam. Cahaya menatapnya dan berjanji dalam hati. Ini adalah awal yang baru. Bukan sebagai menantu seseorang, bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai dirinya sendiri. Senyum merekah di bibir Cahaya, senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Seminggu kemudian, segalanya meledak. Berita pagi itu, suara pembawa berita terdengar tegang. Berita terkini, perusahaan jamu dengan tradisi 100 tahun, Jamu Wiryawan Pusaka, tersandung skandal rekayasa akuntansi dan penggelapan pajak skala besar. Menurut data yang diberikan oleh seorang narasumber anonim, selama 10 tahun terakhir, Jamu Wiryawan Pusaka telah memanipulasi penjualan senilai ratusan miliar rupiah dan menggelapkan pajak. Di layar, foto-foto buku besar dan rincian dana gelap ditampilkan. Itu adalah bukti yang dikumpulkan Cahaya selama 12 tahun. Angka-angka yang dilingkari pena merah memenuhi layar. Selain itu, terungkap juga fakta bahwa Direktur Utama Jamu Wiryawan Pusaka, Nyonya Hartati, secara ilegal menggunakan deposito berjangka 600 miliar rupiah atas nama menantunya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman ratusan miliar. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hak milik dan dugaan pemalsuan dokumen. Cahaya duduk di sofa apartemennya, menatap TV,
Cangkir kopi di tangannya sedikit bergetar. Akhirnya kebenaran terungkap. Apa yang ia kumpulkan dengan sabar selama 12 tahun akhirnya membuahkan hasil. Berita berlanjut. Kejaksaan pagi ini telah memulai penggeledahan di kantor pusat Jamu Wiryawan Pusaka. Direktur Utama Hartati dan putranya, Wakil Direktur Bagus Wiryawan juga telah dikenai larangan bepergian ke luar negeri. Layar beralih ke pemandangan di kantor pusat Jamu Wiryawan Pusaka. Penyidik kejaksaan memasuki gedung, sementara wartawan mengerumuni dengan kamera mereka. Ponsel Cahaya berdering. Reza, Cahaya, sudah lihat berita? Ya, sedang kutonton. Semua berjalan sesuai rencana. Begitu kejaksaan bergerak, tidak ada jalan untuk kembali. Jamu Wiryawan Pusaka sudah tamat. Cahaya menarik napas dalam-dalam. Sesuatu yang panas membuncah di dadanya. Perasaan campur aduk antara amarah dan kelegaan. Reza, aneh rasanya. Aku senang, tapi hatiku juga berat. Reza menjawab pelan. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang bersamamu selama 12 tahun. Sejahat apapun perbuatan mereka, perasaanmu pasti rumit. Cahaya menatap keluar jendela. Langit cerah, tetapi hatinya mendung. Tapi ini benar kan? Apa yang kulakukan ini benar? Tentu saja. Kau hanya membela dirimu sendiri. Mengingat apa yang kau alami selama 12 tahun, ini adalah respons yang adil. Cahaya mengangguk. Reza benar. Ia adalah korban dan tindakannya adalah pembelaan yang sah. Sore itu, situasi semakin memburuk. Gerakan boikot produk Jamu Wiryawan Pusaka mulai bermunculan di internet. Tagar menyebar di media sosial. Tradisi 100 tahun ternyata tipu 100 tahun, produk Jamu Wiryawan Pusaka sudah saya buang semua. Lihat perlakuan mereka pada menantunya. Bagaimana bisa kita minum produk dari perusahaan seperti itu? Opini publik berbalik total. Orang-orang yang beberapa hari lalu menghinanya sebagai menantu tak tahu diuntung, sekarang berbalik mengecam Jamu Wiryawan Pusaka. Cahaya membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia lega ada yang membelanya, tetapi di sisi lain juga merasa getir. Betapa mudahnya hati orang berubah. Menjelang malam ayahnya menelepon. Cahaya, Maya ingin bicara denganmu. Sesaat kemudian suara Maya terdengar. Ibu, hati Cahaya mencelos. Suara Maya tidak seperti biasanya, terdengar lesu dan lemah. Maya, kenapa? Sayang, ada apa? Hening sejenak. Lalu terdengar suara isak tangis Maya. Ibu, tadi di sekolah teman-teman mengejekku. Tangan Cahaya gemetar. Mereka bilang apa? Mereka bilang keluarga kita jahat. Jamu dan resepnya semua palsu. Mereka memanggilku penipu. Tangis Maya pecah. Suara tangis pilu seorang anak berusia 11 tahun terdengar dari seberang telepon. Hati Cahaya terasa hancur. Air mata mengalir di pipinya. Maya, maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu, aku tidak mau ke sekolah. Aku takut teman-teman. Cahaya menggigit bibirnya. Anaknya terluka karena dirinya. Saat memulai pembalasan ini, ia tidak cukup memikirkan dampaknya pada sang anak. Maya, dengarkan ibu baik-baik. Ibu akan segera menjemput. Bertahanlah sebentar lagi, ya. Maya menjawab sambil sesenggukan. Iya bu, cepat datang ya. Setelah menutup telepon, Cahaya menangis terseduh-seduh. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak. Apakah aku terlalu gegabah? Seharusnya aku lebih memikirkan Maya. Tetapi setelah dipikirkan lagi, tidak ada cara lain. Jika ia terus hidup di rumah itu, baik dirinya maupun Maya akan hancur. Meskipun sulit, mereka harus melewatinya. Cahaya menyeka air matanya dan mengepalkan tangannya. Maya, ibu pasti akan menciptakan awal yang baru untukmu. Tunggulah sebentar lagi. Keesokan harinya, Cahaya berkeliling mencari properti bersama Reza. Sebuah lokasi terpencil di pinggiran Bogor. Di atas sebidang tanah yang luas, berdiri sebuah bangunan tua yang dikelilingi oleh perbukitan hijau. Bagaimana tempat ini? Tanya Reza. Cahaya melihat sekeliling. Udaranya segar, sangat berbeda dari Jakarta yang menyesakkan. Lingkungan yang sempurna untuk membuat produk fermentasi. Aku suka. Aku ingin memulai dari sini. Mata Cahaya berbinar, sorot mata penuh semangat yang sudah lama tidak terlihat. Bangunannya butuh renovasi, tapi strukturnya bagus. Sepertinya bisa dibuat ruang fermentasi, ruang pematangan, dan laboratorium terpisah. Reza tersenyum. Kau sudah punya rencana rupanya.
Cahaya mengangguk. Selama 12 tahun bekerja di sana, aku selalu berpikir, kalau aku yang membuat sendiri, bagaimana caranya? Produk seperti apa yang akan kubuat, semuanya sudah tergambar di kepalaku. Keduanya masuk ke dalam bangunan. Ruangan kosong itu berdebu, tetapi di mata Cahaya, masa depan sudah terlihat. Di sini akan jadi ruang fermentasi dan di sana ruang pematangan. Aku akan memfermentasi dengan cara tradisional di dalam gentong tanah liat. Meskipun butuh waktu lama, aku ingin membuat produk yang benar-benar berkualitas. Reza menatap Cahaya. Sorot matanya lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya, kau pasti akan berhasil. Cahaya menatap Reza. Terima kasih. Berkat kau ada di sisiku, aku jadi lebih berani. Pandangan mereka bertemu. Hening sejenak, seolah saling memahami tanpa kata. Reza yang pertama mengalihkan pandangan. Kita urus kontraknya. Masalah hukum biar aku yang tangani. Cahaya mengangguk. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela berdebu, menciptakan pola keemasan di lantai. Disinilah awal yang baru akan dimulai, laboratorium fermentasi lestari. Cahaya bergumam pelan, nama itu sudah ia siapkan. Jika Jamu Wiryawan Pusaka bertahan 100 tahun, aku akan membangun perusahaan yang bertahan 200 tahun. Malamnya, setibanya di apartemen, Cahaya menyalakan TV, berita tentang Jamu Wiryawan Pusaka terus bermunculan. Harga saham Jamu Wiryawan anjlok 60% dalam 2 hari. Gerakan penarikan produk Jamu Wiryawan dari supermarket besar meluas. Di layar, tampak produk-produk itu ditarik dari rak-rak toko. Papan nama tradisi 100 tahun hancur dalam semalam. Cahaya menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ada katarsis, tetapi juga kehampaan. Sebuah pesan masuk dari ayahnya. Maya hari ini sudah lebih baik, jangan khawatir. Senyum tipis terukir di bibir Cahaya. Syukurlah anaknya baik-baik saja. Pesan lain masuk dari Reza. Kontrak properti kita proses besok. Selamat atas awal yang baru. Cahaya mengangguk sambil membaca pesan itu. Jalan masih panjang, tetapi ia sudah melangkah maju. Di luar, gemerlap lampu malam Jakarta bersinar. Cahaya menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Pembalasan hampir usai. Yang tersisa sekarang adalah awal yang baru. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Pukul 3 sore, telepon darurat dari ayahnya datang. Cahaya, gawat, Bagus membawa Maya pergi. Jantung Cahaya serasa berhenti berdetak. Apa? Membawa Maya pergi? Baru saja. Dia menunggu di depan sekolah dan begitu Maya keluar langsung dimasukkan ke dalam mobil. Pengawal mencoba menghalangi, tapi secara hukum dia ayahnya, jadi tidak bisa dicegah. Kaki Cahaya lemas. Ia terduduk di sofa, tangannya gemetar hebat hingga sulit memegang ponsel Maya. Maya dibawa kemana? Sepertinya ke rumah mertuamu, sedang kami pastikan. Pandangan Cahaya menjadi gelap. Anaknya dibawa ke rumah itu, ke rumah di mana ibu mertuanya berada. Begitu telepon ditutup, Cahaya langsung menyetop taksi, melaju menuju rumah mertuanya. Pikirannya kosong, hanya wajah Maya yang terbayang. 30 menit kemudian ia tiba. Di balik pagar tinggi, atap joglo yang familiar terlihat. Rumah tempat ia tinggal selama 12 tahun kini terasa seperti markas musuh. Cahaya menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekannya lagi. Tetap tidak ada jawaban. Maya, Maya. Cahaya menggedor-gedor gerbang, berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada respons dari dalam. Tiba-tiba gerbang sedikit terbuka dan seorang satpam keluar. Maaf bu, ibu tidak boleh masuk. Cahaya mencoba mendorong satpam itu. Minggir, anak saya ada di dalam. Mohon maaf bu, ini perintah nyonya besar. Satpam itu menghalanginya dengan tegas. Maya, ini ibu datang. Cahaya berteriak sekuatnya. Tiba-tiba di jendela lantai 2 sebuah wajah kecil muncul. Maya, ibu. Maya menggedor-gedor jendela sambil menangis. Tapi tak lama kemudian, seseorang menarik Maya dari jendela dan tirai pun ditutup Maya. Cahaya jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh di atas lantai dingin di depan gerbang. Anakku, kembalikan anakku. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia menangis. Matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti. Cahaya masih duduk di depan gerbang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari. Reza, Cahaya.
Reza membantu Cahaya berdiri. Wajah Cahaya basah oleh air mata, matanya bengkak. Reza, Maya ada di sana. Anakku terkurung di dalam. Reza memegang bahu Cahaya. Aku tahu. Aku langsung ke sini setelah dihubungi Bapak. Kita tidak bisa begini. Ayo pergi. Cahaya menggeleng. Aku tidak bisa pergi. Maya memanggilku. Dia menangis di jendela. Reza menggenggam erat tangan Cahaya. Cahaya, sadarlah. Kalau engkau terus begini, posisimu akan semakin lemah. Kita harus melawannya secara hukum. Cahaya menatap Reza. Sorot matanya tegas dan serius. Bagus telah mengajukan gugatan hak asuh anak. Berkasnya sudah masuk ke pengadilan hari ini. Mata Cahaya membelalak. Gugatan hak asuh? Benar. Pihak Bagus bergerak lebih dulu. Sepertinya ini siasat Dinda. Tangan Cahaya gemetar. Perempuan itu lagi. Kenapa dia melakukan ini? Maya bahkan bukan anaknya. Reza menghela napas. Untuk menekanmu, menjadikan Maya sebagai sandera untuk memaksamu bernegosiasi. Mereka akan mengancammu untuk mencabut gugatan rekayasa akuntansi dan penggelapan pajak. Cahaya menggeram. Amarahnya memuncak. Ia bisa menahan perlakuan apapun terhadap dirinya, tetapi ia tidak bisa memaafkan jika Maya yang disakiti. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya aku mendapatkan Maya kembali? Reza membuka tas kerjanya. Kita juga harus melawan gugatan hak asuh ini. Aku sudah menyusun strateginya semalaman. Mereka pindah ke kafe terdekat. Reza membentangkan dokumen. Dalam sengketa hak asuh, yang terpenting adalah siapa yang bisa memberikan lingkungan terbaik untuk anak. Dan kau jauh lebih unggul. Cahaya menatap dokumen itu. Kenapa? Pertama, Bagus sedang dalam penyelidikan kejaksaan atas tuduhan keterlibatan dalam rekayasa akuntansi. Sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh pada seseorang yang berstatus tersangka pidana. Reza mengeluarkan dokumen lain. Kedua, Nyonya Hartati juga sama. Dia sudah dilarang ke luar negeri dan akan segera dipanggil untuk diperiksa. Pengadilan tidak akan mengizinkan anak tinggal di lingkungan keluarga seperti itu. Harapan mulai muncul di mata Cahaya. Jadi aku bisa menang? Sangat mungkin. Hanya saja butuh waktu. Proses gugatan hak asuh bisa memakan waktu berbulan-bulan. Wajah Cahaya kembali muram. Berbulan-bulan? Selama itu bagaimana dengan Maya? Reza menggenggam tangan Cahaya. Kita akan ajukan permohonan hak kunjungan. Selama proses hukum berjalan, seorang ibu punya hak untuk bertemu anaknya. Kita akan minta pengadilan mengizinkan pertemuan rutin. Cahaya mengangguk, tapi hatinya tetap berat. Membayangkan Maya harus tinggal di rumah itu selama berbulan-bulan terasa tak tertahankan. Malam itu, Cahaya tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamarnya. Wajah Maya terus terbayang. Wajahnya yang menangis di jendela sambil memanggilnya. Ibu, suara itu terus terngiang di telinganya. Cahaya memeluk bantal dan menangis. Maya, maafkan ibu, ini semua karena dirinya. Karena pembalasan yang ia mulai, anaknya menjadi sandera. Seandainya ia tahu akan seperti ini, apakah ia akan mencari cara lain? Tapi adakah cara lain? Jika ia terus bertahan di rumah itu, apa yang bisa ia wariskan pada Maya? Sosok ibu yang hanya bisa pasrah. Cahaya menyeka air matanya dan mengepalkan tangan. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Jika ia menyerah, ia benar-benar akan kehilangan Maya selamanya. Keesokan paginya, ayahnya menelepon Cahaya. Ayah akan lakukan semua yang ayah bisa. Ayah sudah mengerahkan semua koneksi di bidang hukum. Air mata Cahaya menggenang. Ayah, maafkan aku. Aku membuat masalah ini jadi besar. Suara Bapak Surya tegas. Apa maksudmu? Kau tidak salah. Merekalah yang salah. Maya pasti akan kembali padamu. Ayah janji. Kata-kata ayahnya memberinya kekuatan. Setelah itu pesan dari Reza masuk. Hari ini permohonan hak kunjungan sudah didaftarkan ke pengadilan. Paling cepat keputusan keluar dalam seminggu. Bertahanlah. Cahaya mengangguk. Seminggu. Waktu yang terasa panjang sekaligus singkat. Sinar matahari pagi mulai masuk ke ruangan. Cahaya menatapnya dan berjanji dalam hati. Maya, ibu pasti akan menjemputmu. Ibu tidak akan pernah menyerah. Beberapa hari kemudian, saat Cahaya sedang mempersiapkan gugatan di kantor Reza, ekspresi Reza menjadi sangat serius. Cahaya,
ada informasi baru tentang Dinda. Cahaya mengangkat kepala. Apa itu? Tim investigasiku berhasil mendapatkan riwayat panggilannya. Ada jejak komunikasi yang intens dengan seorang direktur di Jamu Sehat Sentosa. Mata Cahaya membelalak. Jadi dia benar-benar mata-mata. Reza mengangguk. Hampir pasti. Dan satu lagi, Reza menyodorkan dokumen. Kami memeriksa rekam medis dari rumah sakit tempat Dinda periksa kandungan. Waktu kehamilannya terjadi sebelum dia bertemu Bagus. Cahaya menatap dokumen itu. Tanggal yang tertera adalah 2 bulan sebelum Bagus dan Dinda pertama kali bertemu. Berarti anak itu bukan anak Mas Bagus, kemungkinan besar begitu. Mungkin anak dari direktur Jamu Sehat Sentosa itu. Cahaya bersandar di kursinya, pikirannya kacau. Jadi Bagus benar-benar dimanfaatkan dari awal sampai akhir. Reza mengangguk. Betul, Dinda mendekatinya untuk mencuri informasi dan Bagus hanyalah alat. Cahaya menghela napas. Bersamaan dengan amarah pada suaminya, terbersit rasa kasihan. Mungkin suaminya juga korban, tapi ia tidak bisa memaafkannya. Fakta bahwa Bagus telah mengabaikannya selama 12 tahun dan kini merebut putrinya tidak berubah. Apa yang bisa kita lakukan dengan bukti ini? Reza menjawab, pertama, kita bisa melaporkan Dinda atas tuduhan spionase industri. Dan ini akan berdampak besar pada gugatan hak asuh. Mata Cahaya membelalak. Bagaimana? Bagus tinggal bersama Dinda kan? Tapi jika Dinda ditangkap sebagai kriminal, lingkungan pengasuhan Bagus menjadi sangat bermasalah. Pengadilan tidak akan mungkin menyerahkan anak ke lingkungan seperti itu. Harapan membuncah di hati Cahaya. Jadi aku bisa mendapatkan Maya kembali? Ya, hampir pasti. Cahaya memejamkan matanya. Akhirnya titik terang mulai terlihat. 2 hari kemudian Dinda ditangkap. Berita itu menjadi tajuk utama kasus spionase industri guncang industri jamu. Seorang perempuan bernama Dinda ditangkap atas tuduhan pencurian teknologi industri dari Jamu Wiryawan Pusaka. Di layar, Dinda digiring oleh polisi, wajahnya pucat pasi. Ia menunduk di tengah kilatan lampu kamera. Dinda dituduh mencuri data keuangan dan teknologi fermentasi atas perintah dari perusahaan pesaing Jamu Sehat Sentosa. Direktur Jamu Sehat Sentosa, Bapak Prakoso, juga ditangkap atas tuduhan keterlibatan. Cahaya menonton TV di apartemennya dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Halo, suara gemetar terdengar. Bagus. Cahaya. Cahaya diam. Suara Bagus berlanjut. Kau lihat berita? Dinda ternyata mata-mata. Anaknya juga bukan anakku. Suara Bagus pecah, seperti menahan tangis. Aku benar-benar ditipu, dimanfaatkan dari awal sampai akhir. Cahaya menjawab dengan dingin, lalu kenapa? Bagus terdiam. Cahaya, maafkan aku salah. Aku baru sadar betapa menderitanya kau selama 12 tahun ini. Cahaya tertawa sinis. Baru sadar setelah 12 tahun, coba ingat perlakuanmu padaku. Pernahkah kau membelaku sekali saja saat ibumu menghinaku? Pernahkah kau bilang terima kasih saat aku bekerja dari subuh sampai malam? Bagus tidak bisa menjawab. Selama 12 tahun kau mengabaikanku, menganggapku tidak ada. Sekarang kau minta maaf? Setelah ditipu perempuan lain baru kau melihatku. Suara Cahaya bergetar karena amarah dan kesedihan. Hubungan kita sudah berakhir. Yang kuinginkan hanya satu, kembalikan Maya. Bagus menghela napas. Maya juga putriku. Putrimu? Pernahkah kau benar-benar menjadi ayah untuknya? Pernahkah kau datang ke acara sekolahnya? Kau bahkan selalu lupa hari ulang tahunnya. Bagus terdiam. Semua yang dikatakan Cahaya adalah kebenaran. Kita bertemu di pengadilan. Cahaya menutup telepon. Tangannya gemetar tetapi ia merasa lega. Akhirnya ia bisa mengatakan apa yang ingin ia katakan selama 12 tahun. Malam itu Reza membawa kabar baik. Cahaya, penangkapan Dinda membalikkan keadaan. Pengacara Bagus menghubungiku, mereka sedang mempertimbangkan untuk mencabut gugatan hak asuh. Mata Cahaya membelalak. Benarkah? Ya. Kasus Dinda menghancurkan posisi Bagus. Simpanannya ternyata mata-mata industri dan anak yang dikandungnya bukan anaknya. Secara moral dia sudah habis. Air mata Cahaya menggenang, akhirnya ia bisa mendapatkan Maya kembali. Nyonya Hartati juga dalam posisi sulit. Setelah skandal rekayasa akuntansi, penggelapan pajak,
ditambah kasus spionase industri ini, dia benar-benar terpojok. Reza menggenggam tangan Cahaya. Jauh tak hampir sampai. Cahaya, bertahanlah sedikit lagi. Cahaya mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Di luar bintang-bintang berkelip di langit malam. Cahaya menatapnya, membayangkan wajah Maya. Maya, ibu akan segera menjemputmu. Sebentar lagi. Cahaya mulai melihat Cahaya di ujung terowongan yang panjang dan gelap. Kediaman keluarga Wiryawan Pusaka kini seperti rumah hantu. Rumah yang pernah menjadi simbol kemegahan keluarga terpandang selama 100 tahun itu kini terasa hampa. Semua pegawai telah pergi, hanya menyisakan Nyonya Hartati seorang diri di kediaman yang luas itu. Hartati duduk di ruang kerjanya yang gelap. Kantung matanya menghitam. Jelas sekali ia tidak makan dan tidur dengan benar selama berhari-hari. Panggilan dari kejaksaan sudah di depan mata. Rekayasa akuntansi, penggelapan pajak, penipuan jaminan. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipenjara minimal 10 tahun. Di tangannya ada sebuah koran dengan foto wajahnya terpampang di halaman dalam. Keruntuhan dinasti 100 tahun, Direktur Jamu Wiryawan terancam penjara. Hartati meremas koran itu dan melemparkannya, tangannya gemetar. Ini semua karena dia. Semua karena dia. Amarahnya pada Cahaya membara. Ia tidak pernah menyangka menantunya yang penurut selama 12 tahun bisa berbuat sejauh ini. Tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan dari orang kepercayaannya. Nyonya, ada apa? Menelepon. Hartati berkata dengan suara rendah. Ya, ada yang perlu kau lakukan. Katakan saja Nyonya. Hartati menatap keluar jendela ke taman yang gelap. Perempuan itu akan membuka tempat usaha baru di suatu tempat di Bogor. Aku sudah tahu alamatnya. Hening sejenak. Lalu sorot mata Hartati menjadi mengerikan. Jika dia tidak ada, semua ini akan berakhir. Saksi kunci hilang, persidangan pun akan berantakan. Terdengar keraguan dari seberang. Nyonya, itu terlalu, uang bukan masalah. Aku akan memberimu cukup untuk lari ke luar negeri. Suara Hartati menjadi dingin. Singkirkan dia, maka semuanya akan selesai. Malam itu, Cahaya mengunjungi lokasi calon tempat usahanya. Pembangunan renovasi sedang berjalan dan ia ingin memeriksa perkembangannya. Lokasinya terpencil di pinggiran Bogor. Sudah lewat jam 10 malam dan tidak ada orang di sekitar. Cahaya masuk ke dalam gedung dengan senter. Bagian dalamnya berantakan dengan tumpukan material dan bau debu. Tetapi di mata Cahaya, masa depan sudah terlihat. Di sini akan jadi ruang fermentasi. Di sana ruang pematangan, gumamnya sambil berkeliling. Membayangkan memulai hidup baru bersama Maya di sini membuat hatinya membuncah. Tiba-tiba ia mencium bau aneh, bau terbakar. Cahaya menoleh, asap mengepul dari bagian belakang gedung. Apa ini? Cahaya bergegas ke belakang. Seketika, api berkobar di depan matanya. Seseorang sengaja membakarnya. Material bangunan menjadi bahan bakar yang membuat api cepat membesar. Tidak, Cahaya mundur. Tetapi api terlalu cepat menjalar. Dalam sekejap sudah mencapai pintu masuk. Asap memenuhi gedung. Cahaya terbatuk-batuk mencari jalan keluar tetapi pandangannya kabur. Tolong, ada orang di sini, teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Ia tidak bisa bernapas. Asap terasa menusuk paru-parunya. Cahaya merangkak di lantai di mana masih ada sedikit oksigen. Maya, air mata mengalir. Jika ia mati di sini bagaimana nasib Maya? Apakah semuanya akan berakhir seperti ini sebelum ia bisa mendapatkan anaknya kembali? Tiba-tiba material yang terbakar jatuh dari langit-langit. Cahaya berhasil menghindar, tetapi api semakin mendekat. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Cahaya menggeram dan mulai merangkak. Di antara asap, ia samar-samar melihat sebuah jendela. Jika ia bisa ke sana, ia bisa selamat, tapi tubuhnya sudah lemas, terlalu banyak menghirup asap hingga kesadarannya mulai kabur. Maya, maafkan ibu. Saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara yang familiar. Cahaya, Reza. Cahaya, kau di mana? Dengan sisa tenaganya, Cahaya berteriak. Di sini. Suara langkah kaki mendekat dan sepasang lengan yang kuat mengangkatnya. Sadarlah, kita harus keluar. Reza memapahnya dan berlari menuju pintu keluar. Api berkobar di mana-mana. Gumpalan api jatuh dari langit-langit. Reza melindungi Cahaya dengan tubuhnya.
Ark, punggung Reza terkena percikan api tetapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari sambil memeluk Cahaya. Lompat lewat jendela. Reza menendang jendela hingga kacanya pecah. Mereka berdua melompat keluar, jatuh, terguling di rerumputan. Di belakang mereka terdengar suara gemuruh saat sebagian bangunan runtuh. Cahaya terbatuk-batuk mencoba bernapas. "Ia selamat. Cahaya, kau tidak apa-apa?" tanya. Reza panik. Wajahnya menghitam karena jelaga dan punggungnya berdarah. "Reza, punggungmu." "Nggak apa-apa. Yang penting kau selamat." Air mata Cahaya tumpah. Reza mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. "Kenapa kau melakukan ini?" Reza tersenyum lemah. 16 tahun lalu aku gagal melindungimu. Kali ini aku harus berhasil." Cahaya memeluk Reza. Bau jelaga dan keringat tidak ia pedulikan. Pria ini telah menyelamatkan hidupnya. Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran dan polisi tiba. Seseorang telah menelepon mereka. Saat api dipadamkan dan polisi mengamankan lokasi, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pelakunya sudah ditangkap. Seorang polisi membawa seorang pria parubaya yang memegang korek api dan jerigen bensin. "Orang ini yang menyulut api?" tanya Reza. Polisi mengangguk. "Benar, dia ditangkap saat mencoba kabur dari lokasi." Cahaya menatap wajah pelaku. Rasanya tidak asing. Ia pernah melihatnya beberapa kali di rumah mertuanya. Dia adalah orang kepercayaan ibu mertuanya. "Ini suruhan ibu mertua saya." Pelaku itu hanya menunduk. Tapi saat polisi memeriksa ponselnya, ditemukan riwayat panggilan dengan Nyonya Hartati. Tangan Cahaya gemetar. Ibu mertuanya mencoba membunuhnya. Bukan sekadar balas dendam, ini adalah percobaan pembunuhan. Di rumah sakit, Cahaya dirawat karena terlalu banyak menghirup asap, tetapi nyawanya tidak terancam. Reza juga dirawat di sampingnya karena luka bakar tingkat 2 di punggungnya. "Reza, terima kasih banyak. Tanpamu, aku pasti sudah mati," kata Cahaya sambil menggenggam tangannya. Reza balas menggenggam. "Syukurlah kau selamat." Mata Reza juga berkaca-kaca. Teringat betapa paniknya ia saat mendapat kabar Cahaya dalam bahaya. "Bagaimana kau bisa tahu aku di sana?" "Bapak yang menelepon. Katanya kau pergi ke lokasi proyek dan tidak bisa dihubungi. Beliau cemas, jadi aku langsung ke sana." Cahaya mengangguk. Ayahnya lagi-lagi melindunginya. "Aku harus telepon ayah. Beliau sudah dalam perjalanan." Cahaya menatap langit-langit. Rasanya masih tidak percaya ia selamat. "Sekarang semuanya benar-benar berakhir," kata Reza. Dengan kejadian ini Nyonya Hartati sudah tamat. Perintah pembakaran dan percobaan pembunuhan ditambah dengan tuduhan lainnya, hukumannya minimal 15 tahun. Cahaya mengangguk. Serangan terakhir ibu mertuanya justru menjadi kuburannya sendiri. Bagaimana dengan Maya? Besok keputusan hak asuh akan segera keluar. Setelah insiden ini, pihak Bagus sudah menyerah total. Senyum merekah di bibir Cahaya. Akhirnya mimpi buruk 12 tahun ini berakhir. Cahaya menatap Reza, wajah berjelaga dan punggung diperban. Pria ini melompat ke dalam api untuknya. "Reza, ya, aku mencintaimu." Mata Reza membelalak. Cahaya tersenyum. 16 tahun lalu aku tidak sadar. Tapi sekarang aku tahu siapa orang yang seharusnya ada di sisiku. Reza menggenggam erat tangannya. "Aku juga mencintaimu, Cahaya. Selama 16 tahun aku tidak pernah melupakanmu." Mata mereka bertemu, saling memahami tanpa kata. Di luar, fajar mulai menyingsing. Malam yang panjang telah berakhir, digantikan oleh pagi yang baru. 3 bulan kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cahaya duduk di kursi pengunjung menunggu putusan. Di sampingnya, Reza menggenggam erat tangannya. Di kursi terdakwa, Nyonya Hartati dan Bagus duduk berdampingan. Keduanya tampak kuyu dan kehilangan semua keangkuhan mereka. Hakim ketua membuka suara. Pengadilan akan membacakan putusan untuk terdakwa Hartati Wiryawan. Suasana di ruang sidang hening. Terdakwa Hartati Wiryawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana rekayasa akuntansi, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, serta memerintahkan pembakaran dan percobaan pembunuhan. Dengan ini dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Wajah Hartati pucat pasi, kakinya lemas seolah tak sanggup menopang tubuhnya. 10 tahun, gumamnya. Hakim melanjutkan, terdakwa Bagus Wiryawan terbukti terlibat dalam tindak pidana rekayasa,
akuntansi dan penggelapan dalam jabatan. Dengan ini dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Bagus menunduk dalam, bahunya terkulai lemas. Cahaya menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka adalah orang-orang yang telah bersamanya selama 12 tahun. Ia membenci mereka, marah, dan ingin balas dendam. Tapi melihat mereka hancur, yang ia rasakan bukan kelegaan, melainkan kehampaan. Reza meremas tangannya. Sudah berakhir, Cahaya. Cahaya mengangguk, air mata menggenang. Ya, benar-benar berakhir. Saat keluar dari ruang sidang, wartawan mengerumuni mereka. Ibu Cahaya, bagaimana perasaan Anda setelah pertarungan 12 tahun ini berakhir? Cahaya berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Saya tidak sedang balas dendam. Saya hanya menegakkan kebenaran. Sesuatu yang salah harus diluruskan. Cahaya dan Reza meninggalkan gedung pengadilan. Di luar, Bapak Surya sudah menunggu dan di sampingnya berdiri seorang anak perempuan kecil. Ibu, Maya berlari ke arahnya. Cahaya memeluk erat putrinya. Maya, ibu di sini. Semuanya sudah selesai. Maya menangis di pelukan ibunya. Cahaya pun ikut menangis. Betapa ia merindukan momen ini. Gugatan hak asuh sudah selesai 2 minggu lalu. Setelah insiden pembakaran, pihak Bagus menyerah total dan hak asuh tunggal jatuh ke tangan Cahaya. Maya telah kembali ke pelukan ibunya. Bapak Surya tersenyum melihat putri dan cucunya. Sekarang ini benar-benar awal yang baru. Cahaya menatap ayahnya. Terima kasih ayah. Tanpa ayah, aku tidak akan bisa sampai di sini. Bapak Surya menepuk pundak putrinya. Kau yang berhasil. Ayah hanya membantu dari samping. Reza mendekat dan mengelus kepala Maya. Maya, sekarang kita hidup bahagia ya sama ibu. Maya menatap Reza. Om juga tinggal bareng kita? Cahaya dan Reza tertawa bersama. Pertanyaan polos Maya mencairkan hati mereka. 1 tahun berlalu. Di sebuah lokasi terpencil di Bogor yang dikelilingi perbukitan hijau, sebuah bangunan baru yang modern berdiri. Di pintu masuk tergantung papan nama besar, Laboratorium Fermentasi Lestari. Cahaya menatap papan nama itu dengan hati yang membuncah. Bangunan ini didirikan kembali di lokasi yang sama dengan yang terbakar setahun dengan investasi 50 miliar rupiah. Ia membangunnya dari awal. Hari ini adalah hari peresmiannya, sekaligus hari yang sangat istimewa. Ibu cantik sekali, kata Maya sambil tersenyum cerah. Cahaya mengenakan gaun pengantin putih. Hari ini adalah hari peresmian, sekaligus hari pernikahannya. Di halaman depan laboratorium, sebuah tenda putih terpasang dengan kursi-kursi berjejer rapi. Para tamu mulai berdatangan. Di ruang rias, Cahaya berdiri dengan gugup. Pintu terbuka dan ayahnya masuk. Sudah siap? Cahaya mengangguk. Sudah ayah. Bapak Surya menggenggam tangan putrinya, matanya berkaca-kaca. 16 tahun lalu, saat kau menikah, ayah cemas. Ayah merasa keluarga itu tidak baik. Tapi karena kau bilang kau menyukainya, ayah merelakanmu. Mata Cahaya juga menggenang. Kali ini berbeda. Reza adalah pria yang baik. Ayah sudah mengamatinya selama 5 tahun, jadi ayah yakin. Cahaya memeluk ayahnya. Terima kasih ayah, selalu ada untukku. Bapak Surya menepuk punggung putrinya. Ayo. Mempelai pria sudah menunggu. Upacara pernikahan dimulai. Cahaya berjalan di altar, digandeng oleh ayahnya. Di depan, Reza berdiri menunggunya, matanya memerah menahan haru. Saat Cahaya berdiri di hadapannya, pandangan mereka bertemu. Penghulu bertanya, Saudara Reza Suryo, apakah saudara bersedia menerima saudari Cahaya Lestari sebagai istri dan berjanji akan mencintai dan menjaganya seumur hidup? Reza menatap Cahaya dan menjawab, ya, saya bersedia. Saya telah menunggunya selama 16 tahun. Sisa hidup saya akan saya habiskan bersamanya. Air mata Cahaya mengalir. Saudari Cahaya Lestari, apakah saudari bersedia menerima saudara Reza Suryo sebagai suami dan berjanji akan mencintai dan menjaganya seumur hidup? Cahaya tersenyum dan menjawab, ya, saya bersedia. Meskipun terlambat, akhirnya saya menemukan tempat saya. Tepuk tangan membahana. Reza memakaikan cincin di jari Cahaya dan keduanya berciuman. Ibu, ayah, Maya berlari ke arah mereka. Cahaya dan Reza memeluk anak itu di tengah-tengah mereka. 3 insan menjadi satu. Dari kursi tamu, Bapak Surya menyeka air matanya.
Seorang teman lama di sebelahnya bertanya, "Pak Surya menangis?" Bapak Surya tersenyum, "Bukan, ini air mata bahagia. Akhirnya putriku menemukan kebahagiaannya." Setelah pernikahan, acara peresmian dimulai. Cahaya berdiri di atas panggung memegang mikrofon. Hari ini, Laboratorium Fermentasi Lestari resmi dibuka. Selama 12 tahun, saya bekerja di industri jamu. Sebagai menantu seseorang, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Cahaya berhenti sejenak, tapi sekarang berbeda. Di sini, dengan nama saya sendiri, dengan cara saya sendiri, saya akan membuat produk fermentasi tradisional. Saya ingin membangun perusahaan yang bertahan bukan 100 tahun, tapi 200 tahun. Tepuk tangan riuh terdengar. Cahaya tersenyum dan melanjutkan, "Jalannya tidak akan mudah, tapi saya telah bertahan selama 12 tahun. Jadi, saya merasa bisa melakukan apa saja." Maya maju dan menggenggam tangan ibunya. Reza berdiri di sampingnya. Dan Bapak Surya mengawasi dari belakang. Cahaya menatap keluarganya. Air mata mengalir, tetapi senyum merekah di bibirnya. Ada orang-orang yang melindungi saya. Ayah saya, suami saya, dan putri saya, Maya. Karena merekalah saya bisa berdiri di sini hari ini. Cahaya menarik napas dalam-dalam. 12 tahun lalu saya hampir kehilangan segalanya, tapi saya tidak menyerah. Dan hari ini saya mendapatkan semuanya kembali. Suara tepuk tangan memenuhi laboratorium. Saat acara selesai dan matahari mulai terbenam, Cahaya berdiri di bukit di belakang laboratorium menatap senja. Reza mendekat, sedang memikirkan apa. Cahaya tersenyum mengingat 12 tahun lalu. Saat itu aku benar-benar tidak bahagia. Setiap pagi aku takut membuka mata. Reza merangkul bahu Cahaya. Dan sekarang Cahaya menatap Reza. Sekarang aku menantikan setiap pagi. Sarapan bersama Maya, berangkat kerja ke laboratorium, dan jalan-jalan sore bersamamu. Aku baru sadar betapa berharganya kehidupan sehari-hari yang biasa seperti itu. Reza mencium kening Cahaya. Mulai sekarang kita akan hidup seperti itu setiap hari. Biasa dan bahagia. Ibu, ayah, lagi apa? Maya melambai dari bawah bukit. Cahaya dan Reza tertawa. Ayo, putri kita memanggil. Keduanya bergandengan tangan menuruni bukit. Maya berlari dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bertiga, mereka berjalan berdampingan. Cahaya senja yang hangat menyelimuti mereka. Keluarga baru, awal yang baru, pagi yang baru. Cahaya menatap langit. Di antara sembura jingga, bintang-bintang mulai berkelip. Kegelapan selama 12 tahun telah berlalu dan akhirnya cahaya datang. Kebahagiaan yang sesungguhnya telah dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin saja kehangatan itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Ini adalah Kantong Cerita.